Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali di sore hari ini bersama saya Abin Nayuri. Kita nunggu maghrib Matamania, mudah-mudahan saum yang kita laksanakan menjadi saum yang berkualitas, saum yang penuh dengan kebaikan, dan yang pasti saum kita hari ini menjadi jembatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan menjadi jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, saum jangan berarti kita kemudian berleha-leha. Tidak, kita kemudian malas-malasan. Walaupun kita dalam keadaan lapar dan dahaga, tetap kita harus punya spirit, ya, semangat untuk menjalankan kegiatan kita hari-hari, terutama kegiatan ibadah kita. Tetap semangat Martamania, ya. Satu di antara spirit dan juga sebuah karakteristik Rasulullah itu ketika Ramadan itu meningkatkan standar mutu, standar kualitas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan sangat-sangat dermawan ketika beliau di bulan Ramadan. Ini hadis adalah hadis tentang representasi bahwa ketika datang Ramadan, justru kita harus meningkatkan standar mutu amal kita, bukan malah menurunkan. Ya, Rasul itu dermawan, paling dermawan, dan sangat-sangat dermawan ketika Rasul masuk di bulan Ramadan. Dan kita hari ini memaksimalkannya Martamania. Yang tadinya pengajian hanya mingguan, sekarang pengajian tiap subuh, kuliah subuh Martamania, ya. Saya berharap semua DKM melaksanakan kegiatan kuliah subuh. Kenapa coba Martamania? Agar umat Islam habis sahur tidak tidur lagi. Ini yang menjadi mungkin kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan buruk habis sahur tidur. Secara medis pun itu nggak baik Martamania, ya. Silakan cross check medis bagaimana akibat tidur setelah makan, apalagi tidur setelah sahur. Ada potensi kolesterol, kemudian juga lemak menumpuk. Bahkan saya baca dalam sebuah literatur, itu potensi mendapatkan ataupun mengalami stroke itu sangat tinggi, gitu ya. Na'udzubillah. Jadi gitu, DKM kalau bisa mengadakan kuliah subuh biar umat Islam yang habis sahur tidak tidur lagi. Atau kalau misalnya di DKM-nya tidak memungkinkan mengadakan kuliah subuh, kan hari ini banyak media-media, ya, ada live kuliah subuh, kemudian juga bisa Anda di YouTube, di Facebook, atau di Marta FM setiap subuh pukul 5 sampai pukul 6 pagi itu kuliah subuh. Bukan hanya Ramadan, bahkan di Marta FM ini kuliah subuhnya setiap hari, baik Ramadan ataupun dari mulai Syawal sampai Sa'ban, standby kuliah subuh. Ini ditingkatkan, kan, yang aslinya mingguan malah jadi harian. Apalagi sholat, ya, sholat teman-temannya. Kalau hari-hari biasa itu sholatnya biasa-biasa, maka Ramadan harus luar biasa. Jangan malah diturunkan kualitasnya. Hari ini kan banyak yang tarawih. Bayang gak teman-temannya, dalam 10 detik bisa melaksanakan 4 rakaat. Ini kan sangat-sangat dahsyat. Bukan meningkatkan kecepatan.
tapi tingkatkan kualitasnya gitu, lebih tenang, lebih santuy, lebih menghayati, lebih mengoptimalkan kehusuan. Dan itulah filosofis tarawih. Tarawih itu kalau kita ambil kata dasarnya dari kata roha, istirahat roha itu. Kemudian sepadan dengan kata rihun, angin, ya, angin yang sepoi. Kalau Martemenia, Anda lagi duduk habis istirahat, habis olahraga, capek istirahat di bawah pohon. Kemudian ada angin sepoi-sepoi, rasanya gimana? Seger kan? Ya, kenapa? Karena anginnya sepoi-sepoi, anginnya pelan yang datang. Coba kalau Anda habis istirahat, duduk, kemudian anginnya bus gede, maka saya kira nggak akan nyaman. Tarawih itu adalah roha, beristirahat, layaknya angin sepoi-sepoi. Yang namanya istirahat ya nggak rusuh dong, nggak buru-buru, harus tenang, harus santuy, dan ketenangan ini memungkinkan kita untuk menikmati ibadah tarawih. Begitu maknanya, ditingkatkan kualitasnya gitu. Habis sholat, habis maghrib, apalagi habis maghrib duduk, biasanya kan zikirnya agak lama tuh habis maghrib tuh. Habis Ramadan malah buru-buru. Kenapa? Pengen makan gitu ya. Tingkatkan dulu zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kepentingan pribadi kita maksimalkan. Infak, kemudian juga tilawah Quran dan lain sebagainya. Justru harusnya meningkatkan standar mutu, bukan malah merendahkan, menurunkan standar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakuna fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan paling dermawan ketika beliau masuk bulan Ramadan. Karena itu perlu kita menyiasati, makanya ya, memplanning agar ketika datang Ramadan kita tidak rugi, kita malah punya keuntungan besar, karena di sana akan ada banyak momentum untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah. Jangan sampai yang Rasulullah sampaikan, rogima'an forojulin dakhola alaihi Ramadan sumang salakha falam yukfalahu. Sangat rugi orang yang datang padanya Ramadan kemudian lewat kembali sebelum dia mendapatkan ampunan. Artinya apa? Artinya orang tersebut tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk mendapatkan ampunan. Ketika kita menyadari banyak dosa, banyak maksiat, dan dosa maksiat itu akan berbalas di akhirat, bahkan dunia pun Allah kasih DP-nya, maka dengan Ramadan Allah hamparkan ampunan, Allah siapkan pemutihan dosa. Malah disia-siakan, malah yang ada adalah numpuk dosa di bulan Ramadan. Ya, biasanya kan ada bukber nih, bukber jauh-jauh hari disiapkan waktu bukber, booking malah ke sebuah rumah makan bukbernya makanannya. Pada saat hari bukber, habis maghrib langsung makan, habis makan bala kecerakan. Habis makan kemudian ngobrol, adzan maghrib sudah lewat, menjelang adzan isya belum sholat. Kebayang nggak? Orang yang saum kok nggak sholat gitu loh ya. Harusnya apa? Harusnya kan saum itu kan visinya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang bertakwa di antara karakternya adalah wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Yukimun itu adalah dama wasabata, melaksanakan sholat dengan dawam dan tetap atau konsisten. Saum itu harusnya jadi orang bertakwa. Orang bertakwa cirinya adalah orang yang sholat. Ini malah orang yang sedang saum, gara-gara buka bersama kemudian sholat maghrib terlalaikan. Ini kan sangat nista maja utama, makanya begitu ya. Jadi sekali lagi,
ketika ada Ramadan itu adalah momentum kita untuk meningkatkan mutu, ya, tingkatkan standar mutu kita, agar nanti kita tidak termasuk orang-orang yang merugi ketika datang bulan Ramadan. Begitu teman-teman ya. Nah, Rasulullah dalam hadis tersebut itu konteksnya adalah tentang filantropi, ajwa dan nas, orang yang paling dermawan, tentang berkasih sayang, tentang dermawan. Dan untuk dermawan itu teman-teman ya, kira-kira nih teman-teman ya nih, orang disebut dermawan kalau apa? Pilih ya. Kalau berzakat atau infak. Ada orang nih muzakin nih, zakatnya banyak sekali, miliaran bahkan. Ada ya? Ada orang yang zakatnya miliaran, bagi-bagi kepada masyarakat, tetangga. Banyak orang-orang duafa yang kemudian terbantu kebutuhannya. Ya. Kebutuhan pokoknya terbantu. Rutin tuh. Nah, itu bager bukan? Itu dermawan bukan? Nah, kata para ulama itu bukan dermawan. Karena dermawan itu bukan dengan zakat. Kan zakat mah kewajiban, emang harus dikeluarkan, zakat kewajiban. Kedua, zakat kan emang haknya orang lain, mustahik. Matemannya, masa ada muzaki ya merampas hak orang lain gitu. Ya harus dikeluarkan dong. Nah, yang ketiga adalah inna hadis sadaqat innama hiya awsahunas. Zakat itu adalah kotoran manusia. Yang namanya kotoran ya harus dibuang, jangan ditahan, apalagi dikonsumsi ya. Bahaya tuh, penyakit tuh. Maksudnya enggak ada kan orang yang makan, mohon maaf ya, kotorannya sendiri, enggak. Ketika maksudnya makan di sebuah rumah makan yang mewah bintang 7 yang sangat lezat itu masakannya, kemudian juga mahal harganya, sore hari martemenia kemudian pingin BAB, kira-kira mau dibuang atau enggak? Ya buanglah martemenia, ya buang, kan kotoran. Semakin ditahan semakin enggak tahan, bener enggak? Ditahan terus enggak tahan, lama-lama Pak. Kalau orang Sunda bilang itu, mohon maaf, kaborosotan, keluar sendiri itu kotoran tuh. Kalau zakat, kata Rasul, itu adalah kotoran manusia, maka zakat kalau ditahan dan semakin ditahan dia akan keluar sendiri. Maksudnya ya, dia akan keluar sendiri, kaborosotan. Hati-hati, zakat gak boleh ditahan. Jadi belum disebut dermawan orang berzakat, tapi orang disebut dermawan kalau orang tersebut giat berinfak, artinya menjadi seorang munafik. Dan munafik ini adalah ciri dari orang-orang bertakwa sebagai hasil ibadah saum, alladzina yunfiquna fis-sarai wat-dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Gitu teman-teman ya, seperti itu. Jadi Rasulullah itu meningkatkan standar mutunya, bukan malah menurunkan. Maka kita harus meningkatkan spirit, ya, bangun. Dan itu modalnya apa? Modalnya adalah sebuah keyakinan. Seperti yang disebutkan kan dalam Al-Quran itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang yakin pada urusan gaib. Orang yang yakin pada yang gaib, maka dia cenderung akan soson-soson, akan sungguh-sungguh ya melaksanakan ibadah. Kalau kita pinjam istilah ini kepada dunia usaha misalnya, teman-teman ya, sebuah bisnis misalnya, ngumpulin SDM ya, timnya, bulan ini atau tahun ini kita akan tingkatkan omset sekian persen. Nah ya, kemudian dihitung tuh, kalkulasi tuh potensinya bagaimana. Nah, meningkatnya omset itu gaib. Kenapa gaib? Karena belum terwujud, belum tercapai, masih gaib, masih jauh gitu. Kemudian ketika sudah dinarasikan, terbangunlah keyakinan pada yang gaib ini, pada visi ini, goals ini akan tercapai.
Ketika sudah di-goalskan, kita akan naik omset sekian persen, kemudian meyakini goals ini akan tercapai. Goals ini masih gaib. Ketika sudah meyakini optimis goals yang gaib ini akan tercapai, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tentunya akan menyelaraskan antara keyakinan itu dengan apa yang harus dilakukannya, dengan ikhtiarnya, memaksimalkan ikhtiar. Tingkatkan SDM, kemudian jaringan. Kalau bahasa bisnis itu lead generation gitu ya. Calon customer yang biasanya kita misalnya jangkau itu 1.000 orang, sekarang tingkatkan 5.000 orang gitu. Tingkatkan jangkauan 5.000 orang. Kenapa? Biar nanti rasio konversinya besar gitu. Kemudian juga, oh ini harus punya budget tambahan budget. Buat apa tadi itu? Kenapa dilakukan? Untuk mewujudkan yang gaib tadi, goals tadi gitu. Begitu teman-teman ya. Nah, kita sedang saum itu gaib pahalanya. Ya, surga masih gaib. Nikmat kubur masih gaib. Kenapa kita saum? Kenapa kita kemudian beribadah? Soson-soson, sungguh-sungguh. Waktu habis, bahkan dana pun kita gunakan untuk ibadah. Kenapa coba teman-teman ya? Kenapa ada orang habis-habisan beribadah? Itu diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, karena yakin kepada yang gaib. Punya optimisme bahwa yang gaib ini benar-benar akan terjadi, akan diraih gitu teman-teman ya. Maka ketika ada orang yang tidak saum, padahal fitnya badannya sehat, gede tuh tubuhnya, nggak saum, tanpa udzur syar'i. Ketika ada orang yang kemudian tidak sholat, berleha-leha sholat. Ketika ada orang yang wajib zakat, kemudian tidak berzakat. Dan lain sebagainya, orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, itu pada prinsipnya adalah nilai ketauhidan dirinya lemah. Karena orang yang tauhidnya kuat, lihat pohon ya, lihat pohon. Ketika kita menanam sebuah biji pohon, ya, yang keluar pertama kali apakah daunnya dulu atau akarnya? Coba Anda perhatikan, ya. Saat kita menanam sebuah biji atau kacang lah gitu, pasti yang nongol apa dulu? Akarnya dulu, ya kan? Setelah akar nongol, nancap ke tanah, baru akan muncul kuncup apa? Daun gitu. Nggak mungkin kita tanam biji kemudian tumbuh daun dulu, kemudian akar belakangan. Enggak kan, akar dulu baru daun, kemudian batangnya pada akhirnya berbuah. Artinya apa? Kalau orang tidak punya tauhid, artinya tidak punya akar. Kalau pohon tak berakar bagaimana? Lemah tuh pohon. Benar nggak teman-teman ya? Lemah tuh, ada angin dia jatuh. Atau ada akarnya misalnya, tapi tidak menancap. Lihat eceng gondok, teman-teman ya. Dia di atas permukaan air tuh hidupnya. Ada angin besar, dia kemudian ikut kemana angin menuju gitu. Karena nggak punya akar. Begitu kemarin orang-orang yang lemah tauhidnya. Dia nggak bersemangat hidupnya. Dia nggak bersemangat ibadahnya, amal solehnya. Dia tidak punya visi ke depan, tidak punya optimisme dan sebagainya. Pada akhirnya ya dia kemudian malah dikuasai oleh hawa nafsunya. Tiap hari malah bergelimang keburukan. Harusnya semakin bertambah kebaikan sebagai sebuah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menambah keburukan. Ramadan jangan menjadi ajang nambah maksiat. Ramadan harus menjadi wasilah bertambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pertanyaannya, ketika datang Ramadan, kita harus justru meningkatkan standar mutu kita, bukan malah menurunkan, bahkan malah meniadakan gitu. Harus meningkatkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas fil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang
paling dermawan. Dan Rasulullah sangat-sangat dermawan ketika beliau ada di bulan Ramadan. Tentunya Rasul adalah uswah hasanah buat kita. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau, ya minimal meniru lah, tidak sama juga gitu teman-teman ya. Pada akhirnya kita nanti oleh Allah ditempatkan di golongan orang-orang bertakwa. Dengan ketakwaan inilah kita akan bersama-sama nanti di surga insya Allah. Demikian teman-teman ya. Selamat ibadah saum. Semoga saum kita berkualitas dan menjadi jembatan ketakwaan. Dan semoga ketakwaan menjadi jembatan kebaikan dunia dan juga akhirat. Saya Abid Nayuri mohon undur. Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.